tempat tinggal saya di Wates, Kulon Progo. Saya akan membacakan dua puisi. Yang pertama judulnya Bingkai, dan yang kedua adalah Cermin. Bingkai, karya Hernan. Melihat dengan mata kepala manusia yang mati semangatnya, pikirannya terbelenggu, kebebasannya dirindu, penglihatannya diabu, dan sekitarnya terdapat bingkai ukiran kayu. Ternyata itu cermin. Kulon Progo 5 Desember 2021. Lihat cermin, karya Hernan. Lihat cermin, tiada pantulan dilihatkan, kosong, tiada siapa-siapa. Pertanyaan yang jelas terdapat, bagaimana jika dunia lain di mana diriku tak pernah ada. Kulon Progo 25 November 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iban Al-Rahman. Di sini saya akan membacakan dua puisi. Puisi yang pertama, puisi karya saya yang berjudul Bayang-Bayang Ketakutan. Bayang-bayang ketakutan, karya Ahmad Iban Al-Rahman. Malam hitam bercampur dengan dinginnya hawa, seakan penuh ketakutan melihat sesosok hitam di belakang badan. Malam kelabu merenungi nasib pilu yang kian datang, nasib-nasib penuh debu yang malang. Malam berdarah, penuh darah yang begitu kelam, seakan penuh amarah batin yang mendalam. Semua itu hanya bayangan kehidupan yang menghantuimu. Jangan takuti bayang-bayang di belakangmu. Lihatlah, di depanmu ada sinar rembulan yang menemanimu. Kulon Progo 2021. Untuk puisi yang selanjutnya saya akan membacakan puisi karya dari Mustafa Bisri. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama.
Kaulah, dari mana aku meluncur dengan perkasa? Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku melepas lelah dan istana. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu. Laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu. Mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak surga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayang. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih-kekasihmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Dita. Saya dari Kulon Progo mau membacakan dua puisi. Yang pertama adalah Di Ruang Puisi karya Salama Elmi, dan yang kedua Syair Demo Damai karya Mas Gun Arta. Di Ruang Puisi karya Salama Elmi. Di kota ini aku merapatkan segala genggaman dari gitar gemuruh para pahlawan, dari banyak kata yang tak usai ku jelajahi. Di kota belantara ini aku terus berjalan menatap kata dan menatap hidup dalam kehidupan. Aku kembali membaca bentuk-bentuk luka, menebar segala cahaya dan rasa di atas dinding setiap asa. Dari jejak buku yang terus aku baca menuju perkampungan cahaya. Syair Demo Damai karya Mas Gun Arta. Demo damai ini hari keriuhan paling sunyi, unjuk rasa sembab mata, sesenggukan ujaran bintang. Dawai-dawai hati bergetar, yakin pasti dia dengar.
janji relokasi di makom terpuji, di damba-damba, di nanti-nanti. Sayup keguyuran sihir, kembisi tasbih, bisik-bisik takbir, jiwa raga terasa mengembara, Gelayuardi yang merdeka. Demo damai tetap tergelar. Selama masih ada ambang fajar, puja puji masih mengeremang, bita harapan masih terbincang. Entah akan sampai kapan, bisa jadi menunggu seruan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah sekarang lewat Jarur Lempang. Risalah telah matang dan surga sudah terbentang. Perkenalkan, nama saya Mufti Putri Dewi Buana. Saya akan membawakan 2 puisi. 1. Balutan Waktu oleh Ika Zati Salihah, dan 2. Sebuah Jaket Berlumur Darah oleh Taufik Ismail. Balutan Waktu oleh Ika Zardi Salihah. Air perlahan mengalir dari tiap celah kulit, celah bulu, sudut mata, sudut bibir. Jangan diseka. Biarkan pasir-pasir basah, pohon-pohon tumbuh, dan domba jantan berangkat. Tetaplah menepi dalam sunyi, mendekap luka dalam hati. Kapan ku bisa pulang? Sekadar membasuh lara, membalut perih luka. Bila ruang waktu memanjang di antara jeda yang terbuang. Yogyakarta, 2017. Sebuah jaket berlumur darah oleh Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani.
dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aryana Puspitasari, saya dari Nanggulan, Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan satu buah guguritan dan satu buah puisi. Yang pertama, untuk puisi dari Sukoso DM. Kata Sapardi tetapi aku. Karya Sukoso DM. Dulu pada musim puisi sekeras besi dilempar mahasiswa ke kantor menteri. Begini kata Sapardi, puisi bak lebah tanpa sengat sama sekali. Tak mungkin bisa korbankan revolusi. Ia hanya bikin gatal dan geli. Tetapi aku tetap menulis puisi. Setajam pisau buat merajang rasa risau. Tatkala resah menatap masa yang galau. Betapa banyak sosok jauh pergi tinggalkan nurani, berburu surga dalam kubang dosa, membakar diri di tungku bara angkara, mabuk lupa mandi di telaga maya. Ketika Sapardi melukiskan arti cinta sejati ibarat kayu terbakar hingga mengapung. Para punggawa mencoba berkaca diri. Sayang, nyaris tak ada di antara mereka yang bisa menangkap maknanya. Habis mata hati tuli, telinga, kalbu pun buta. Betapa rasuah berbiak dalam pengap menjarah pundi negeri. Cinta pada pertiwi makin menguap, lenyap. Darahnya disadap keji manusia serigala dari jagat yang gelap. Maka telah kulepaskan puisi setajam jarum buat menjahit luka ranum karena menatap masa kian majnun. 2019, Potro Wijaya. Selanjutnya saya akan membacakan guguritan karya saya sendiri. Wong Sere dening Aryana Puspitasari. Saben dina plirak-plirik ngewaske tanggane sing lagi kebanjiran segara matu. Yen dheweke seneng kerep wae nglalekke liya. Apa iki sing diarani tangga? Ulate katon peteng. Papan kang kudune kanggo urip ayem-ayem
dadi bebrayan kang rinusak. Hamung mergo bondo sejimpit. Mbok yo eling Pakde, Bude lan sak piturute. Bondo iki ora bakalan digawa mati. Apa yo iki Gusti sing diarani tangga? Arep kepiye meneh? Iki pancen sing jenengi urip ing desaku. Tangga susah disuraki. Tangga seneng disengiti. Kurang kepiye? Saiki pitakonku hamung siji. Apa ya iki janma padonyan kang bakal lumebu neraka bebarengan? Matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Aryani Puspitasari. Saya dari Nanggulan Kulonprogo akan membacakan geguritan dari Sugito Hadi Supatmo dengan judul Layange Sinto Marang Romo. Layange Sinto marang Romo dening Sugito Hadi Supatmo. Mbok menawa mbiyen durung kober kondhok, amarga kinemulan bunga nganti lali bloko. Kudune saknalika iku sakpurnane Gendhewa pinentang bareng gumuruhing surak nalika netramu magut jantungku. Sadurunge drijimu genggam lenganku. Prasetyo iki sedyaning wanita gadangane manungsa wis kok rungu. Muktining bebrayan tan mapan ing tangan kang rasa. Senajan kuwawa mentang Gendhewa, ayeming wanita tan cukup sinanding priya sulistya. Yen mung arep ing tengah wana, lemek suket bantal watu, apa gunane sayembara? Aku ora cinitra wong bagus. Aku wanita bakal ngandhut nglairake momong gula wentah putra. Pancen ora kudu keceh bondo, nanging kleru yen anak nganti kalunta-lunta. Tresnaku larang wong bagus. Ing tembe nalika kahanan wis malih, aku mesti balik. Matur nuwun marang Rahwana. Karang Malang 2008. Matur nuwun.
saya Elvia Valentina. Saya dari Galur Kulon Progo. Omah Joglo kaanggit dening Irul S. Budianto. Omah joglo iki aja diowah-owah. Warisane leluhur kudu dijaga, dikemonah. Sapa wae kena aweh panyaruwe. Jer nyatane wujude ajeg wae. Omah joglo kanthi plataran ombok, tiayomi wit-witan ngrembuyung godhonge. Dawane crita yen diulur ora ana pedhote. Wiwit jaman penjajahan nganti wis mardika. Nalika jaman penjajahan dadi seksi. Para pemuda ngatur taktik lan strategi. Ngrungkebi bumi kelairan sing dadi rega mati. Sawise mardika, omah iki terus nyuarakake perjuangan sing ora ana rampunge. Ngisi lan bangun negara aja setengah ati. Omah joglo iki aja diowahi. Karepen wae prenjak ganter saben wayah. Sapa ngerti ana sanak kadang saka paran teka lan kepengen miwiri werdine wedaran, ngenani jejibahan lan sesanggeman. Omah joglo iki aja diowah-owah. Sapa ngerti bakal cinadhep sejarah. Ing kene rakete paseduluran ora nate renggang. Senajan ana sing tega ngasah parang ngobarke perang. Omah joglo tetep ngadeg kukuh. Sauger awake dhewe puguh njaga adeke. Senajan angin jaman mobat mabit sakayange. Kawruh sastra kaanggit dening Margarita Nidia Natalia. Hana Caraka Tata Sawala padha jayanya maga bathanga. Babar lampah lakuning budaya
dadi bukti Nuswantara iki sugih bondo. Bondo aksara dadi wanda, wanda angukir gegatra. Sastra iki mugia dadi sastrika, tajem ing jaman, lantip ing kasunyatan. Tebih tinebihna saka godha lelaku sastra daksa. Saka sastra iki aku ndedonga mugia gemi ngurmati lan bisa njaga budaya sing ana. Rembaka sajroning jiwa lan raga. Matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Ayuna Felicia Andalifa. Saya akan membacakan sebuah puisi dari Iyut Fitra dan sebuah keguritan dari Ibu Ika Zati Saliha. Bunga putih lembayung 2. Bunda, di dada kita angin berpenuhan. Nasib telah menuainya jadi kejaran prahara. Dan kanak-kanak yang bergirangan itu, jangan biarkan rakit patah atau bunga kita jadi layu. Meski kebengisan tak henti menerpa bumi, Bunda, dari jauh selalu ku baca cintamu. Tangisan bayi mungil yang memanggil rindu bapaknya. Sementara malam, alam kau gantang dari kesunyian. Tapi aku akan terus meminta pada Pencipta doa tentang bunga yang tak jemu-jemu kita impikan. Dan kita tak akan pernah terpuruk lelah pada nyanyian ranah segala kelahiran. Bandar Lampung, November 1997. Gua Kiskendho dening Ika Zati Saliha. Gatra kang tak tulis iki tanpa tandha. Tetes udan asihing Gusti tumiba ing mangsa tetanduran tuwuh aku po ing lelengkeng gumuk-gumuk menoreh. Udan sore kemepyur saka langite Kiskendho. Paseksene rasa ati sewu tembungmu kang tansah gawe bingung kelangan cundrung.
anurut tapak tepaking laku. Aku mulan ati sing angin angam petangis. Anyimpen rasa carem. Aku datang bakal katrem. Lumitran iku bauraning langit. Ada grahita kacubrian angin danu. Nanging langit kebacot udan dahulu. Tembungan iku tan samar. Cetha kewedar. Melembar-lembar kuartan ana traksila. Ilining gumrocok tan toto. Anjen cemberi rasa. Aku bakal lunga. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Gita dari Hargomulyo Kokab Kulon Progo. Di sini saya ingin membacakan 2 puisi. Stasiun sudah sepi. Karya Iyut Fitra. Percuma melirik waktu, karena musim harus ditukar. Sepi telah diberangkatkan bersama karcis-karcis yang dirobek. Tegur sesuatu. Stasiun pun diam, lalu kehidupan lama diperbaharui. Kenyataan dijalankan. Orang-orang datang untuk pamit. Tawa-tawa bergema. Dalam menangis. Tinggal bersama penungguan. Dan siang ataupun malam kembali menjadi teka-teki Tuhan. Jiwa yang terpasung, kengerian diasingkan. Bersungai-sungai air mata meratapi janji. Ketika perjalanan tak mengajarkan apa-apa, hanya perih, hanya gambar-gambar yang tak tertukar, lalu tenggelam pada setiap kepergian. Siapa sanggup membaca stasiun ini saat seluruh rindu dibunuh? Cuaca pun membuang impiannya. Di sini waktu menjelma percik darah. Setiap hari hanya kemunafikan yang dipertahankan. Dan orang-orang yang enggan berteguran. Padang, Februari 1997. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akankah maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Tuli tuanku."
tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk opet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta dan bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutu dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan, dengan 1000 pengeras suara yang hampa suara, dan tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 1966. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurabani dari Bendungan Wates, Kulon Progo. Di sini saya akan membacakan 2 puisi, yaitu Resah karya Ika Zati Salihah. Resah. Di telapak tangan air mengemas waktu. Di balik jendela tak bertiang, untuk melati memaku padang. Meraju sayu menunggu Arjuna bertandang. Genggam bait tanya buril melinang. Panas malam dipeluk gersang, melati risih menatap gumintang. Risau, gundah tak ada lagu, sekedar mengurai rindu. Yogyakarta 2017. Sepercik harapan oleh Juning Tias. Serpihan malam, getaran-getaran halus dalam detik ini ingin kuselimuti bayang-bayang sepi. Aku kehilangan bayangmu, kusapu bekas bayangmu. Aku masih seperti kemarin, menanti dalam hening. Namun kau tak bergeming menuju ke arahku. Entahlah, mungkin aku harus berlalu, mengalah pada waktu karena aku di dirimu. Hanya sebagai sosok semu, aku cukup berdiri di sini tanpa segala sesuatu tentangmu. Terima kasih. Pesan Malam, karya Ika Zati Salihah. Kemana kau pergi rembulan? Usai sepintas melintas gelap malamku, menyentuh hangat dinding sepi sepanjang cerita kata. Adakah kau di balik awan? Mendung Desember yang terlambat datang, menyemai kisah bunga-bunga di hamparan makna. Kadang mendung mengingkari hujan, tapi mentari terbit adalah keniscayaan. Rasa yang bersemi usai kemarau adalah mimpi setelah hujan tercurah. Kini, kemana kau rembulan? Bukankah telah kupesan pada malam untuk membuka pintu mimpi bersamamu? Menendang lagu kerinduan. Pagi. Karya Ika Zati Salihah.
Dini hari, angin berlalu tanpa desir. Saat malam tertidur, bulan merah tergores pisau. Dan kau malam, temani waktuku membaca hitam langit. Tidurlah malam, biarkan di luar sepi kian menjalar. Tidurlah, biarlah berisik daun tak cerah mengusik diamku. Ketika langkah kaki jengkal terjegal dalam sepi menyibak pagi. Bayang dan Harap, karya Rismardian Fati Safaris. Dalam harapku aku termang, menatap gemerlapnya lampu kotaku. Jauh tak terbayang cahyanya bak barisan bintang. Kini sepi tak lagi dalam dekapan. Deluan mesin-mesin kendaraan berat seakan sudah menjadi nyata. Dalam bayangku, aku tersingkup. Terbayang mesin-mesin berat menggerogoti menorehku. Sementara kepakan burung tergantikan mesin terbang pembawa insan. Mendungnya tak lagi karena rintikan hujan, namun kepulan asap yang keluar dari cerobong bangunan-bangunan putih tak berdosa. Aliran sungai yang jernih telah menjadi kolam coklat pahit akibat dari tangan-tangan jahil di sana. Tidak, bayangku telah jauh melangkah. Nyatanya tiupan angin malam ini telah menyadarkanku. Menorehku tetap tersenyum, tertatap ribuan insan yang terkagum akan indahnya. Siangku tetap membiru, terhias burung-burung seakan semakin menunjukkan tarian indah dari sayapnya. Dan mesin terbang pembawa insan itu seakan turut beradu, menambah indahnya kota. Ya, ini kotaku saat ini. Kota yang seakan menjadi tempat singgah pelepas penat dengan hijaunya gunung penyejuk mata. Kota yang dulu sepi menjadi tempat yang terus maju dan berkembang. Kota yang tidaklah mudah untuk dilupakan dengan keasrian dan kemegahannya. Ya, salam sastra. Selamat siang semuanya. Bahwa untuk siang hari ini saya bersama Raffi Satrio, lebih dikenal, dan sebenarnya nama aslinya adalah Pak Enes Pribadi. Ya. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang bahwa kita berada di lokasi Sanggar Seni Gandewa Hutan Blosok Galuh Kulon Progo, ya Pak Priya. Iya. Saat ini tadi kita sedang melaksanakan kegiatan dari pertemuan Sanggar Seni Sastra Kulon Progo yang disingkat dengan Sangsi 1. Nah, untuk kesempatan ini tadi sudah dari adik-adik kita melaksanakan kegiatan membaca puisi, membaca keguritan, membaca cerpen, ya, yang sangat lumayan luar biasa ya Pak Priya. Luar biasa. Nah, ini kesempatan kita untuk hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Pribadi selaku Ketua Umum dari Sanggar Seni Sastra Kulon Progo atau Sangsi Saku. Bagaimana nanti kronologi perjalanan Sangsi Saku yang selama ini sudah eksistensi di Kulon Progo. Ini mungkin nanti Pak Pri akan menyampaikan banyak hal tentang sejarah berdirinya, kemudian perjalanannya dan sebagainya. Ya. Kita langsung saja kepada Pak Pribadi, mungkin bagaimana dengan Sangsi Saku, Pak?
Oke, saya lebih dulu cerita bahwa sastra embrio dari Sangsi Saku ini berangkat dari adanya acara baca puisi di 2 radio amatir di Kulon Progo. Ya. Saya memulai untuk mengasuh baca puisi di radio itu tahun 90. Begitu pula di radio Andalan Muda di Wates juga ada acara puisiku puisimu yang diasuh oleh Mas Gril Yadi. Nah, sekalipun 2 radio itu semacam ada persaingan, tetapi persaingan yang positif, di mana akhirnya kami antar pengasuh baca puisi di Rosala dan di radio Andalan Muda itu karena sudah banyak sekali penggemar baca puisi di 2 radio itu, kemudian kami ingin temu darat antara penulis-penulis ataupun pembaca-pembaca puisi di radio tersebut. Akhirnya kami bertemu, saya dengan Mas Gril Yadi itu bertemu, kemudian membuat sebuah komunitas yang dinamai Sanggar Seni Sastra Kulon Progo, yang kemudian akronimnya menjadi Sangsi Saku. Itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Jadi kalau kami embrionya itu dari tahun 90, kemudian kami baru mengkristal dalam membuat komunitas Sangsi Saku itu di tahun 1998. Berarti cukup lama juga ya, sudah cukup tua ya. Lumayan, lumayan. Mungkin Sangsi Saku ini mengawali komunitas sastra di Kulon Progo, di mana sebelumnya kalau saya harus bersastra harus bergabung di Yogyakarta, tetapi di tahun mulai 98 itu kami kemudian mempunyai komunitas Sangsi Saku itu. Jadi artinya begini ya Pak Pri, jadi eksistensi dari sebelum ada Sangsi Saku cuma di radio itu ya? Di radio itu, di 2 radio, di 2 radio di Wates itu. Gitu. Kemudian ini Pak Pri, setelah terbentuknya sebuah sanggar seni sastra di Kulon Progo itu ya, di Sangsi Saku, itu kira-kira waktu itu langsung Pak pribadi selaku ketua umum atau ada yang lain nih Pak? Susunan pengurusnya ya saya dan kemudian Mas Gril Yadi, kemudian sekretarisnya saya lupa juga ya. Tetapi kemudian kami setelah beraktivitas beberapa lama, kemudian ada sekretaris itu meninggal dunia. Siapa itu Pak? Itu yang bernama Rungkat Asmoro, nama penanya. Itu meninggal di tahun 2000 berapa? Sekitar 2004 itu. Beliau meninggal dunia. Kemudian disambung sekretaris Mas Nur Widodo. Tapi dalam perjalanan hidupnya beliau kemudian pindah mengikuti kerjanya di Batang. Batang itu Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Nah, otomatis hal itu menimbulkan kevakiman. Di samping ya ada hal-hal lain yang kemudian membuat fluktuasi daripada Sangsi Saku itu. Mungkin ini Pak Pri, bisa ini lagi. Terus untuk selain proses perkembangan dan sebagainya, mungkin apa yang pernah dilakukan oleh Sangsi Saku dalam bentuk pemangkungan ataupun karya-karya buku yang lain, bagaimana Pak? Karena kami di radio, maka kami masing-masing juga mengadakan lomba tulis puisi. Lomba tulis puisi, tahunnya lupa ya, dan diikuti oleh beberapa penulis. Baik itu Rosala mengadakan acara lomba tulis puisi itu, begitu pula radio Andalan Muda juga begitu. Dan kemudian di tahun 2001 kami juga mengadakan baca puisi dengan juri. Saya ingat ada Mas Daru
Mahendra Suara. Oh, iya, iya. Kemudian juga dari Purworejo Mas Sukoso DM, dan yang satu saya lupa. Iya, iya. Yang satu saya lupa itu pernah juga mengadakan lomba baca puisi se-Kulon Progo. Iya. Mungkin juga ini dalam perjalanan saya pernah dengar bahwa sanksi saku ini pernah mengalami suatu kevakuman ya. Itu kira-kira berapa lama itu? Kevakuman yang benar-benar mati suri. Iya. Itu ya kira-kira 5 tahunan lah. 5 tahunan ya. Sekalipun secara personal Iya. kami tetap eksis di Iya. dunia sastra itu kami tetap eksis, tapi sebagai sebuah komunitas mengalami kevakuman, jadi sekitar sekretaris meninggal, Iya. kemudian diganti sekretaris lagi, kemudian beliaunya juga pindah Kerja, luar iya. Jogja, sehingga kami komunikasinya cukup sulit. Sementara kaderisasi juga belum segampang sekarang, karena komunikasi waktu itu masih konvensional, pakai undangan dan macam-macam itu. Nah, sehingga kesulitan di situ. Terus ini Pak Fri, mungkin ini untuk apa ya, untuk gambaran, karena nanti kan depannya bahwa anak-anak muda sekarang ini kan juga mulai bangkit nih ya Pak Fri. Ya, Bangkit. Nah, ini kira-kira sanksi saku ini mulai bangkit lagi, ini kira-kira di tahun berapa, kemudian program apa yang harus dilakukan untuk ke depan ini Pak Fri? Mulai bangkit lagi itu di 2008. Waktu itu saya kerjasama dengan komunitas lain, mengadakan temu sastra 3 kota. Jadi ada penyair-penyair dari Jogja, penyair-penyair dari Purworejo, dan penyair-penyair dari Wates. Itu kami mengadakan acara itu. Ya. Itu cukup melegenda saya kira ya. Dan ke depan kita di Kulon Progo ini sekarang ini banyak juga bermunculan, sesudah sanksi saku itu bermunculan komunitas-komunitas yang lain. Karena itu tentu saja nanti kami akan mengadakan spesialisasi pada bidang apa supaya tidak bertabrakan dengan komunitas lain. Ya, sesudah sanksi saku itu ada lumbung aksara, kemudian lahir lagi ada komunitas sastraku, kemudian ada lagi sekarang ini muncul sastra garis beras, itu cukup bagus. Kemudian yang anak-anak muda milenial ini sekarang telah terhimpun dalam komunitas Regas. Ya, ini yang tadi sebagian sudah ikut tampil baca puisi, itu yang mudah-mudahan. Nah, kami akan mewadahi semuanya karena memang spesialisasi dari komunitas sanksi saku ini pada pertunjukan baca puisi, baca keguritan, sekalipun nanti juga ada bedah buku dan lain-lain. Dan insya Allah bulan Januari juga sudah ada acara yang akan kami tampilkan. Ya, ini tentunya juga nanti akan merembet ke generasi muda ya Pak. Ya. Ya, mungkin generasi-generasi yang sekiranya memang mampu untuk berekspresif dalam bentuk pemangkungan sastra dan sebagainya gitu ya Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin ini yang terakhir kalinya Pak. Harapan ke depan ya, untuk generasi muda yang ada di Kulon Progo kira-kira gimana Pak? Ya, saya mempunyai harapan menjadi anak muda, tentu saja pikirannya juga harus merdeka. Iya, iya. Bisa ikut di sana dan di sini untuk mencari ilmunya. Iya. Nah, mungkin dalam bidang pertunjukan ini mungkin bisa di komunitas sanksi saku. Baik bisa baca puisi keguritan, bisa latihan vokal, latihan akting, itu di sanksi saku. Ya. Kemudian kalau mencari, sekalipun kami juga bisa dalam hal tulis puisi, tetapi barangkali ini nanti akan lebih ditekankan pada komunitas yang lain. Semoga saja ya. Jadi kami lebih dominan ke pertunjukan. Ya. Ya. Jadi sesuai dengan slogan sanksi saku bahwa sastra itu mencerdaskan bangsa. Iya. Iya. Terima kasih sekali Pak Fri untuk mencerdaskan, kita harus merdeka. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih sekali Pak Fri untuk bidang kali ini. Mudah-mudahan sanksi saku ke depan akan semakin maju lagi, perkembangannya akan semakin pesat dan bisa
melahirkan generasi muda yang bersastra. Gitu ya Pak Pri ya. Oke. Oke, terima kasih bintang-bintang kita bersama Ketua Umum Sang Sisaku yaitu Bapak NS Pribadi. Terima kasih, selamat siang, salam sastra. Dan juga adik-adik semua dan juga adik-adik loket, adik-adik semua masuk kemudian untuk hari ini terima kasih sekali ya atas kehadiran dari semuanya saja. Event hari ini sebenarnya bukan sebuah event yang khusus ya, bukan event yang khusus, tapi ini sebuah event yang apa hanya sebuah melahirkan sebuah keriuhan, tapi kita harus satu tetap menjaga protokol kesehatan kita yang baik jadi kita tetap menerapkan protokol ya, kita tetap menerapkan protokol artinya dalam kegiatan juga kita bertata kita juga mencuci tangan dan sebagainya. Ini tetap kita jaga. Boleh kegiatan tapi kita tetap menjaga. Karena apa? Karena kegiatan budaya ini juga kalau tidak kita jalankan, ini juga nantinya kurun waktu kan ada perjalanan ya, kadang habis, kadang leret, kadang kesibukan, kadang lagi. Nah waktu itu saya masuk tadi selaku ketua umumnya itu juga karena masih banyak masto ya, karena kemudian kalau saya kebayang itu nah ini bu dulu kayak negeri karena mengajar di SMA satu ya dengan satu hubungan ya setelah ada nah ini juga beliau mengajar dari kurun waktu itu kemudian di tahun-tahun terakhir ini kita mulai bangkit lagi untuk menggerakkan pesantren sastra yang memang kita perlu ada lagi dari mana? Sastra, ada lagi dari AFN ya, ada yang AFM juga ya, siapa yang ikut AFM?